Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana hadzal kitab syajaratal ma'arif. Allahumma arzuqna al-futuh li fahmi hadzal kitab. Ila sayyidina azimina qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jami' ahli baiti wa itratihi wa ashabihi wa ila sultanil ulama Asy-Syaikh Izzuddin Ibni Abdissalam ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faslun fi adabil Quran. Fasal menerangkan tentang sopan santun, etika di dalam Al-Quran. Akhlakul Qur'ani dorbani. Adapun akhlak Al-Quran dorbani ialah ada dua macam. Yang pertama at-takhalluqu bi khasaisil ubudiyah, ialah berakhlak dengan kekhususan ubudiyah. Ubudiyah kan itu sifat kehambaan. At-takhalluq berakhlak atau berbudi pekerti atau berperilaku bihosaisil ubudiyati dengan keistimewaan sifat kehambaan. Kadzulli, seperti sifat merasa hina di hadapan Allah. Wal id'ani, dan sifat tunduk. Jadi orang yang berkeinginan untuk berbudi pekerti atau berperilaku dengan akhlak-akhlak Al-Quran, maka yang pertama dia harus menempatkan dirinya benar-benar sebagai hamba Allah. Karena akhlak Al-Quran yang pertama itu adalah khasaisil ubudiyah, mengkhususkan sifat-sifat kehambaan. Kadzulli, seperti merasa hina, merasa kecil di hadapan Allah. Wal id'ani, dan sifat tunduk patuh kepada Allah. Maka Gusti Kanjeng Nabi kadinto si paling banggaaki ketika beliau mendapatkan pengakuan Allah sebelum menunaikan perjalanan Isra wal Mi'raj. Beliau mendapatkan gelar kehormatan subhanalladzi asra bi abdi, bukan bi nabihi, tetapi bukan juga bi rasul, tetapi bi abdi, karena pangkat ubudiyah kan itu pangkat yang paling tinggi di sisi Allah. Loh, kita semua ini kan hamba Allah, engkilas. Permasalahannya apakah kita diakui sebagai hamba atau tidak? Akan tidak pun penyair Arab kak desa. Kullun yukirru bilaila. Semua orang mengakui dicintai oleh si Laila. Cuma permasalahannya si Laila itu mau apa enggak menerima cinta kita. Jangan-jangan bertepuk sebelah tangan. Kita semua hamba Allah. Permasalahannya apakah kita diakui oleh Allah sebagai hamba? Nikah. Mangkan Gusti Kanjeng Nabi si paling banggaaki ketika beliau diakui sebagai hamba oleh Allah. Yang mengakui langsung Allah sendiri.
Akatia abak kat dinto iki. Pas etempeli bareng Abuya Al-Maliki, bareng Abuya Syed Ahmad. Pas disampaikan di muka publik nikah santri kaula. Bangga. Diakui sebagai santri Abi Ihya, bangga. Jadi kalau kita mau berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran, maka yang pertama harus mengedepankan sifat ubudiyah. Artinya kau semua sifat-sifat kesombongan, ketakaburan. Kan itu ciri orang yang berakhlak Al-Quran. Wathani at-takhalluq bi ba'di sifatir rububiyah. Yang kedua, berbudi pekerti atau berperilaku dengan sifat-sifat rububiyahnya Allah. Sebagian bi ba'di, dengan sebagian sifat rububiyahnya Allah. Kal adli, contohnya seperti sifat adil. Kenapa adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wal ihsan, berbuat baik. Karena beda pepatah dalam pepatah Arab, al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah hamba sahayanya orang yang berbuat baik. Abe ini kamu pun bagusi, maka kita akan membalas orang yang berbuat baik kepada kita. Kita ketemu dengan si A memperlakukan kita dengan baik, menanamkan jasa, membantu kita, maka otomatis abe ini kan mangkan al-insan abdul ihsan. Jadi abak menteroy bagusan pada orang, banyak abak nak bagusan. Ini kak rahasianya, kenapa putranya ulama itu alim-alim? Karena ayahandanya menanamkan jasa yang besar kepada umat Islam. Kan ditahu kan? Hadratus Syekh Al-Arif Billah Ki As'ad. Mengapa beliau seperti itu? Karena sebelumnya Al-Arif Billah Hadratus Syekh Samsul banyak menanamkan jasa-jasa kebaikan. Terus Abu Kabukusan Hadratus Syekh Waliullah Ki Zaini Tancuk, beliau menanamkan kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung. Balas men Gusti Allah putrana bagusi. Kan ditunjukkan masyayikh Sidogiri, Genggung, Lirboyo, Ploso, Syekhuna Syekh Maimun Zubair. Beliau kan itu murabbil ummah, pengajar yang ikhlas. Maka iblis mengkusti Allah paringi putra lemane. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan pasti akan dibalas. Tidak akan pernah Allah menyia-nyiakan satu kebaikan yang pernah ditanam, pasti akan dibalas. Menanamkan kebaikan akan memetik kebaikan. Berdoa boleh, al jaza min jinsil amal. Al jaza'u adapun balasan, min jinsil amal tergantung jenisnya amal yang dilakukan. Naman padi ini metek padi. Tak mungkin naman padi metek rambutan. Naman duri ki metek duri. Tak mungkin naman duri metek bunga mawar. Tak mungkin. Al jaza'u min jinsil amal. Maka kadin pabak kau tu banyak naman kabagusan. Karena dekik kabagusan saya taman betul petek bareng anak-anak kita, keturunan kita. Fa inna sifatal ilahi dorbani, karena sesungguhnya beberapa sifat-sifatnya Allah itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya mukhtassun bihi, dikhususkan
bihi hanya untuk Allah. Kal azaliyati seperti sifat kemahalanggengan, wal abadiyati dan sifat keabadian, wal ghina anil aqwan dan tidak butuh kepada semua makhluk. Nikah sifatnya Allah yang hanya khusus dimiliki oleh Allah. Yang kedua, yumkinu at-tahalluqu bihi, memungkinkan untuk berperilaku, berbudi pekerti bihi dengan sifatnya Allah yang kedua. Wa huwa adapun tsani, dorbani ialah juga ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, la yajuzu at-tahalluqu bihi, tidak boleh berperilaku bihi dengan ahad. Kal azamati seperti sifat keagungan, wal kibriyai dan sifat kemahabesaran. Dalam tanda kutip sombong. Nabi Gusti Allah merasa besar, merasa agung, pantas karena memang Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha agung, yang menggenggam kekuasaan di langit dan di bumi. Makanya dalam hadis, al-kibriya'u izari, adapun sifat kesombongan itu adalah sifat yang diumpamakan sarung. Sarung yang di sifat Allah yang diumpamakan sarung. Jadi membeda orang sombong ni berarti nyentel kuyang Gusti Allah. Kata kak disa contoh. Wathani, adapun yang kedua, waradat ialah datang apa athani, asyariatu apa syariat, bitahalluki dengan menganjurkan berperilaku, bihi dengan athani, kaljudi seperti sifat dermawan, wal hayai dan sifat malu, wal hilmi dan sifat santun atau tidak mudah marah. Kan beda hadis panjenengan kan pernah mirang sare deki tahallaku bi ahla killa, berperilakulah dengan akhlak-akhlaknya Allah. Lekat itu mana Nabi versi apa? Syajaratul Ma'arif, akhlaknya Allah itu dibagi dua, yang dua dibagi lagi. Ada kalanya kita boleh berperilaku, ada kalanya yang tidak boleh. Contoh seperti sifat kemahagungan Allah, kemahabesaran Allah, sifat kesombongan Allah. Kan itu tak oleh yang kui pada apa bukan makomnya. Tetapi ada sifat-sifatnya Allah yang dianjurkan oleh syariat agar supaya kita berperilaku dengan akhlaknya Allah itu. Contoh, dermawan, malu, hilim, santun. Santun ini kan tidak mudah marah. Wal wafa, menepati janji. Fattahalluku, maka adapun berperilaku bidzalik dengan itu ma dzukira minal jud wal haya wal hilim wal wafa ala hasbil imkani, sesuai dengan kemampuan. Murdin lirrahmani, murdin lirrahmani, kalau kita mampu berperilaku dengan sifatnya Allah yang boleh, bahkan dianjurkan oleh syariat. Contoh, ingat gila, dermawan, santun, memenuhi janji. Kalau itu mampu kita lakukan, maka murdin lirrahmani, membawa keridhaan lirrahmani, kepada Allah yang bersifat rahman. Murghimun lisyaitan, membuat marah lisyaitani, kepada setan. Napa yang ki murghim ni ka cera, ngiba kapok berarti. Murghimin membuat marah, cerah atau kapok, lisyaitani, bagi setan.
Nanti mun beda orang dermawan, setan ni kacang. Beda orang soki dermawan, caremet. Beda orang alim, hilim, penyantun, pegel setan. Orang yang selalu menepati janji, eka selak bering setan. Wa yadullu ala dzalika, dan menunjukkan atas itu atsani at-tahalluqu, apa berperilaku bi ayatil Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran. Contoh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, deki iterangakin nge esena kitab kadinton. Wattifaqi ahli ma'rifati, dan kesepakatannya ulama ahli ma'rifat, wal imani, dan ahli iman. Faslun fi bayani fadailil a'mal ad-dhahira wal batina, bab menerangkan tentang keutamaan-keutamaannya amal-amal ad-dhahirati, yang bersifat zahir, wal batinati, dan bersifat batin. Jadi amal nikah bedekalana bersifat zahir, bedekalana bersifat batin. Tusrafu, dimuliakan, al-a'malu, apa beberapa amal, ad-dhahiratu, yang bangsa zahir, wal batinatu, dan yang bangsa batin, bi anfusiha, di dalam dirinya amal, wa muta'alliqatiha, dan keterkaitannya amal, wa tafriqatiha, dan sarananya amal, wa bima hiya wasilatun ilaihi, wa hathatun, dan dianjurkan alaihi, atas ma. Fa afdalu a'malina, maka adapun paling utamanya amal kita, ma'rifatul dzat was sifat, ialah mengetahui zatnya Allah dan sifatnya Allah. Lianna lianna mu'allaqaha ashraful mu'allaqat, karena buahnya ma'rifatul dzat was sifat, lianna mu'allaqaha, karena keterkaitannya ma'rifatul dzat was sifat ialah ashraful mu'allaqat, paling utamanya keterkaitan. Sesuatu yang terkait dengan Allah pasti mulia. Apa wali mulja, karena wali tak pernah dari Gusti Allah, selalu dekat kepada Allah. Maka ta'alluq yang paling mulia adalah ta'alluq yang berkaitan dengan sifat-sifatnya Allah. Wa thimaruha, adapun wa thimaruha ataf kalianna, wa thimaruha, dan buahnya ma'rifatul dzat wa sifat ialah afdalus thamarat, paling utamanya buah. Wa kadzalika, dan seperti halnya ma'rifatul dzat wa sifat, ma yata'allaqu billahi minat ta'at, ma adapun
ma ibadah ya ta'alaku yang berkaitan apa ma billahi kepada Allah minat ta'ati nyatanya dari amal-amal ketaatan. Fa inna ijabatahu, karena sesungguhnya menyambut panggilan Allah, nyambutani Gusti Allah, afdalul ijabat ialah paling utamanya bentuk mengijabah. Makanya solat si paling utama kadin itu awal waktu. Tidak ada amal ibadah yang paling utama melebihi solat awal waktu. Karena dengan awal waktu kita kadin itu kuongku napa iki ngungkuaki panggilan Allah. Tak dengin-dengaki. Ketika ada muadzin memanggil hayya 'alas shalah, langsung yang kuaki awal waktu. Maka mungkin bisa awal waktu. Karena fa inna ijabatahu afdalul ijabat. Wa ta'atahu, dan taat kepada Allah afdalut ta'at. Wa ibadatahu a'dhamut, wa ibadatahu afdalul ibadat. Wa makhafatahu, takut kepada Allah ajallul makhafat. Wa muraqabatahu ajmalul muraqabat. Muraqabah ini kan beribadah rasa diperhatikan oleh Allah. Paling utamanya muraqabah billah. Wa mahabbatahu akmalul mahabbat, atofka gila rasa lianna. Wa mahabbatahu, takut kepada Allah a'dhamul mahabbat, paling agungnya takut. Harus dibedakan antara takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk-makhluk yang mengerikan. Contoh, takut ka macan bareng takut ka Gusti Allah tak pada. Takut ka Gusti Allah artinya kita kak dinto kobeter takut itu kani bareng Gusti Allah, karena kita lebih banyak lalainya, lebih banyak alpanya, lebih banyak lupanya. Maka Allah mengajarkan kepada kita suatu doa bagaimana kita itu tidak dimurka oleh Allah. Engki kak dinto doa yang diajarkan Allah di akhirnya surah Al-Baqarah. Inna sina aw akhtana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, kadis sama. Wal inaba ilahi khairul inabat. Wal inaba, kembali ilahi kepada Allah ialah sebaik-baiknya kembali. Wa dzikruhu, menyebut Allah asrafu min kulli dzikrin, paling utama melebihi semua zikir-zikir. Wa syukruhu ajmalu min kulli syukrin. Was sabru, sabar, lihukmihi, kepada hukumnya Allah, afdalu min kulli sabrin, ialah paling utama dari semua bentuk ketabahan. Kita termasuk mungkin kita diuji, kau tu sabar, kau tu narema benika. Dak kapastena Gusti Allah, Allah menguji kita ken kak dima abak nika pangisto kuongku na tua dak Gusti Allah. Wal fikru, adapun bertafakkur, adapun dengar ataf kawal fikrah, dan bertafakkur fi awsafihi, pada sifat-sifatnya Allah, afdalu min kulli fikrin, ialah paling utama dari setiap tafakkur. Wa raja'uhu, dan mengharap Allah, asanu min kulli raja'in, wa du'a'uhu awla min kulli du'ain, wal buka, menangis lahu untuk Allah, afdalu min kulli bukain, lebih utama dari semua bentuk tangisan. Wal haya malu minhu, dari Allah
afdalu min kulli hayain. Wal fana, tenggelam. Fana nikah sebuah istilah di kalangan ulama ahli tasawuf, di mana orang yang sudah sampai kepada makom fana, dia kadento tidak ingat lagi kepada selainnya Allah, tenggelam di dalam mahabbatullah, tenggelam di dalam ibadah nada Gusti Allah. Sehingga tak ingat ke lain-lain dah. Tarik atena ni kai tarik cuma khudur dak Gusti Allah. Ni karten fana. Wal fana fi afdalu min kulli fana'in. Wasakha dermawan jika Allah afdalu min kulli sakha. Wal iltija kami dalam jabuna Gusti Allah, fafirru, maka hendaklah lari engkau kepada. Iltija ni asal makna mengungsi. Wal iltija, mengungsilah kepada Allah afdal min kulli. Wat tadarru, DP napa atua dengan terisak-isak. Atua tadarru nikah berdoa dengan merintih-rintih. Wat tadarru, merintih-rintih, li haibatihi, karena haibahnya Allah, afdalut tadarru. Wat takhasyu, khusyuk, li azamati, akan agungannya Allah, afdalut takhasyu. Wat tasannu, berbuat-buat lahu karena Allah, afdalut tasannu. Wat tadallul, menghinakan diri, li izzatihi, akan kemaha muliaan Allah, afdalut tadallul. Wat tajammul, berhias diri, bima'rifati, karena ma'rifat Allah, afdalut tajammul. Wat tada'uf, li ajlihi, afdalut tada'uf. Wat talatuf, tada'uf kadin to engki bersikap lemah, li ajli, karena Allah, afdalut tada'uf, paling utamanya bersikap. Ngako ceabek nikah tak mampu sempurna di dalam beribadah. Contoh khusyuk 100% di dalam sholat, kadim masih harus merasa tada'uf, merasa tidak mampu, merasa lemah. Wat talattuf, bersikap lemah lembut. Mangkan beda tanya kak betul. Karena di akun Facebook Tenggula wal yatalattaf, di foto profil, mengapa itu diwarnai merah? Karena itulah pertengahan kalimat Al-Quran. Maka diberi tandemnya. Jadi wal yatalattaf itu adalah ucapannya salah seorang ashabul kahfi yang mengungsi ke gua karena untuk menyelamatkan iman dan akidahnya. Karena dipaksa oleh raja yang zalim untuk maka abad tidak ingin murtad, menyelamatkan iman dan agamanya, maka berkumpullah 7 pemuda kadito sepakat untuk mengungsiannya. Tonton ben Gusti Allah masuk ke gua. Pas akhirnya anjingnya yang bernama Kitmir juga ikut tertidur selama 350 tahun. Nah akhirnya ebek tompon jeke iki. Abah ni kan sanggaknya tedung sehari setengah hari, paling habis sehari malam. Padahal 350 tahun. Hanya ebek tompon jeke, salah seorang dari mereka memberi uang dinar, suruh kali beli. Pas ngucap wal yatalattaf, awas berhati-hati. Lawan alon-alono bersikap lemah lembut, takut mi'ben temu bareng raja dolim ben kroni-kroninya. Betul patah uang dirhamnya tak kerja. Ternyata itu adalah uang yang dipakai 350 tahun yang lama. Kan buat talak betul. Bahkan orang bilang pun mengamalkan ilmunya lemah lembut.
Pak panjenengan ulati bagaimana Abi Ihya. Insyaallah lemah lembut, orangnya penuh senyum. Nah, gadis kan talatuf liaj, bersikap lemah lembut liajli karena Allah. Jadi abah ini kan sebisa mungkin sekali sama abah, karena bebetek keras kan itu kan aib, cacat yang kita miliki. Kalau kita menyadari sifat amarah kan itu pada napa ini abah ini kan tak mandi, tanto kan beten reka, tak nyaman bau. Maka ketika kita merasa tidak enak karena lama tidak mandi, kita itu ingin segera mandi supaya seger room. Nah, abah ini kamu menyadari bahwa amarah itu adalah sifat tercela, sifat keras, keliate tercela. Maka kita menangis kepada Allah bagaimana kita bisa merubah diri memiliki sifat kelemah lembutan. Wa talattuf li ajlihi adzalut talattuf. Wa ta'arufu dzatihi, berusaha mengenal zatnya Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah, wa akami, dan hukum-hukumnya Allah. Afdalut ta'aruf, termasuk abad ni kang ngaji kudu ini ate tadi toh ta'aruf bidzatihi wa sifatihi wa akami. Jadi abad ni kang ngaji teroninga ilmu-ilmuna Gusti Allah, bebulang Gusti Allah, saya bulang aki ka Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi mengajarkan apa yang diajarkan Allah kepada beliau melalui pelantara malaikat Jibril. Rasulullah kan ada bu, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani, telah mendidik ni kepadaku, Rabbi, siapa Allah Tuhanku, fa ahsana, lalu memperbagus Allah, ta'dibi, kepada mendidikku, oleh mendidik. Akhirnya bilang pun sempurna apa yang diajarkan Allah kepada baginda Nabi melalui malaikat Jibril ataupun melalui nur yang langsung diletakkan Allah di dada baginda Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in kepada tabi'in sampai kamanken mangkan abah bangga menjadi santri dari Abu Ya Al-Maliki, karena ilmu nani kan bitasalsum berdosanat. Wal ingkita, menuju ingkita ni kan jabat pendeng mangken OTW ni kan istilah tasawuf. Ingkita ni kan menempuh jalan menuju akhirat, menempuh jalan menuju jalan-jalannya Allah. Ketika mana wal ingkita putus, wal ingkita dan menuju ilahi kepada Allah, afdalul ingkita ialah paling utamanya itu OTW. Nah, termasuk abah datang kakak dito OTW karena Allah. Wal istima, mendengar lahu kepada firman Allah, afdalul istima. Wal insyirah li amrihi, afdalul insyirah, terbukanya dada. Terbukanya dada ini kan dada bilang pun tabuk, nah lapang dada kan aplong sana. Wal insyirah li amrihi, afdalul insyirah, paling utamanya lapang dada, berlapang dada kepada perintahnya Allah, urusannya Allah. Wal faraha bi ta'atihi, senang kan. Wal farah, subhanallah, Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Wal farahu bi ta'atihi, dan adapun merasa bahagia bi ta'ati, karena telah melakukan ibadah kepada Allah, afdalul afrah, berarti ketika kita beribadah abad ni kau tu apa ngerasa senang.
Makanya carilah ketenangan jiwa itu di dalam sholat. Tiba-tiba sholat ini abad saya bisa menemukan ketenangan, menemukan kenikmatan. Berarti menabak nikah kita bisa merasakan nikmatnya sholat. Berarti orang sempurna, jauh dari sempurna sholat kita. Bahkan abad nikah mena sholat iki, masya Allah, harus diaku. Buru Allahu Akbar, buru takbiratul ihram, belum membaca Fatihah pun kaburu saya teromari. Duh, si mari. Kita sholat, buru usolli fardul isya. Allah, pun dalam hati, bila sih cepat. Saya berada dalam pikiran pun, deki kok mun mari kaburu nggak nikah kaburu lah. Nikah kupi perangi. Maka nabi nikah manabi aswalat berusaha memahami bacaan yang dibaca, kandungan-kandungan yang dibaca. Ketika ini to nikmat ngaji tafsir. Manabi oleh ngaji pas masuk ke atas diamalkan di dalam sholat. Wal farahu bi ta'atihi afdalul afrah. Coba mungkin mun baabe ini kan kasenengan na apolong perang keluarga, apolong perang bini, kita dapat ketingkatan al farah bi taatillah, kita dapat abe nikah lebih merasa nikmat apolong perang keluarga eten peng nikmat tak salat isya bareng sepuh. Maka minimal abad ni kata-kata husuk, esok husuk lagi. Kata bisa farah, juga aja sih bisa farah. Sehingga samak sana abad ini, samak sana abad, maksanya akan takallu. Maka menabak ngacil musarraf, dapat ka wazan tafa'ala, ya tafa'alu tafa'ulan. Wazan tafa'ala, setiap fi'il saya masuk ke wazan tafa'ala. Ini kan di faedah litakalluf, merti-merti. Kenapa merti-merti maturun? Jung aja. Contoh. Alima ya'lamu, mengetahui. Ta'allama, berusaha, jeng aja supaya bisa tahu. Tetapi orang Cini kah ta'allama, maka ngaku sikot man ta'allam. Barang siapa man orang ta'allama, kau tu maksa-maksa belajar. Ketika syarat orang ini kah kau tu ta'allum, maka ngaku sikot ta'allum. Santri ini kah al-muta'allim, ta'limul muta'allim. Tetapi muta'allim kah dinto, santri si maksa ingin tahu. Tetapi santri kan itu kau tu maksa. Maka tak bisa ilmu datang dengan santai. Pon tu kalau kena berak kok rokok pon tu kalau kena ni berak apa? Atau kubu pensuri juk ibu. Bila sih bisa alim mengatakan itu. Ini berarti kita tak lama kan bisa. Coba bentuk tapi kita ada pak kan Allah kan kau tu merti husuk ni kan kau tu paksa. Wa adabuhu afdalul adab, adab-adabnya Allah paling utamanya adab. Wa akhzabuhu ihzib, kita bisa yang tak betul. Yang dengan apa? Hizib ki hizib. Hizbul Bahar, Hizbul Saifi, Hizbul Muni. Wa akhzabu adapun hizib-hizibnya Allah, khairul akhzab, ialah paling utamanya hizib Nawawi. Fatuba, maka beruntunglah lahum, bagi mereka yang bisa berperilaku dengan